Tetap hemat dan terpercaya, Tobacco untuk Anda. Selamat Natal Tobakers. Hari ini saya akan buat Christmas feast. Nah, ini ada menu roasted chicken with pan gravy sauce. Lalu ada juga beef Wellington with duxelle creamy sauce. Untuk side dish-nya ada salted baby potato, dan yang terakhir ada deep fried potato wedges. Bersama saya Adrian Hartanto dari AHA Culinary Shop. Ikutin videonya sampai habis ya. Yuk kita mulai masak. Nah, ini pertama kita mau bikin beef Wellington-nya dulu. Kita pakai daging giling hari ini. Jadi daging giling nanti dibungkus sama duxelle. Duxelle itu semacam tumisan jamur. Terus kita bungkus pakai smoke ham, baru kita pakai puff pastry, terus kita oven. Nah, ini kita mau bikin duxelle-nya dulu. Kita mau potong kecil-kecil jamur. Ini hari ini kita pakai champignon mushroom. Kalau Tobakers mau dicampur pakai shimeji gitu masih bisa. Selama jenis jamur yang jamur fresh. Nah, ini kita mau cincang. Kita potong kecil-kecil aja. Nah, ini kita iris. Terus kita balik, kita potong lagi. Nah, kalau Tobakers misalkan di rumah mau pakai food processor atau chopper juga bisa, jadi lebih gampang. Jadi langsung di blender gitu aja, blender kasar. Nanti dia akan menyusut sendiri waktu dimasak. Nah, kita cincang-cincang kasar gini aja. Luar gini juga oke. Oh iya, ada sekitar tips untuk ngolah jamur ini. Nah, Tobakers kalau olah jamur ini sebetulnya nggak perlu dicuci. Atau kalau mau dicuci itu harus langsung dipakai, karena begitu kena air jamur ini jadi gampang busuk. Jadi Tobakers bisa cuci langsung pakai, atau kalau saya tadi cuman saya lap tisu depannya. Jadi supaya bentuknya masih bagus, nggak berair. Tadi jamurnya udah selesai kita cincang, terus kita mau cincang bawang bombay. Sama kita pakai bawang merah juga. Jadi untuk aroma rasa kita ngambil dari bawang merah. Bawang bombaynya ini kita pakai karena kita mau ambil rasa manis. Jadi bawang bombay itu manis rasanya. Itu kita ambil, kita cincang juga. Kita cincang juga. Bawang bombaynya sudah, terus kita juga bawang merah. Kalau bawang merahnya ini kita tinggal iris saja. Nah, ini kita bisa sambil nyalain pan-nya biar nanti tidak perlu nunggu dia panas.
Nah, kalau sudah kita bisa mulai tumis. Nah, ini kita pertama pakai butter dulu. Kita masukin kita 1 sendok makan. Nah, kita mau tumis bawangnya dulu. Jadi bawang bombay, bawang merah kita mau tumis. Kita mau tumis sampai dia sedikit layu, sama bawang merahnya juga sekalian. Nah, ini dia udah mulai layu, kita tinggal tunggu sampai agak kecoklatan sedikit. Terus kita tinggal masukkan jamurnya nanti. Nah, ini untuk duksel kita nggak mau terlalu banyak pakai butter, karena kita nggak mau nanti dia jadinya terlalu lembek. Karena jamur ini sendiri udah banyak konten airnya, jadi kita nanti akan tumis, kita akan masak sampai dia agak kering. Supaya nanti waktu untuk membungkus Wellingtonnya itu dia nggak bikin adonannya basah. Nah, ini sudah mulai ada yang kecoklatan. Kita bisa masukin jamurnya. Nah, ini jamurnya kelihatan banyak di awal, tapi nanti dia akan menyusut. Jadi cuman sedikit karena konten airnya tadi banyak. Nah, kita akan masak sampai konten airnya itu berkurang cukup banyak. Jadi ini kita tinggal tumis-tumis saja. Nah, ini kan kelihatan kering. Nah, nanti beberapa saat dia akan ngeluarin kadar airnya itu. Jadi kita tinggal tunggu aja. Nah, ini jamurnya kalau udah mulai kering, kita bisa mulai bumbuin. Kita kasih sedikit garam. Nah, kalau sudah kita kasih merica, kita pakai mili merica bubuk. Terus kita juga kasih gula sedikit. Nah, itu kita aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, kita bisa tuang, kita sisihkan. Nah, ini kita lanjut ke dagingnya. Kita hari ini pakai daging giling, jadi bukan pakai daging utuh. Kita mau bumbuin di dalamnya. Kita kasih garam, kita kasih merica, pakai mili merica bubuk. Lalu karena kita pakai daging giling, jadi untuk rosemary sama thyme keringnya kita masukkan ke dalam dagingnya. Jadi biar aromanya lebih keluar nanti di dagingnya. Nah, ini kita pakai rosemary sama thyme punya mili. Nah, terus kita mau campur rata. Nah, waktu nyampur sebisanya dipadat-padatkan juga. Supaya apa? Supaya nanti waktu kita bentuk, kita masak, dagingnya itu nggak gampang pecah. Jadi ini kita kalau udah lumayan rata, nah ini kita tekan-tekan. Kita mau dia padat. Supaya dagingnya nanti nggak gampang pecah. Nah, kalau udah rata gini, udah cukup lumayan padat, kita ambil plastik wrap dulu. Nah, ini kita pakai ini.
Nah, ini kita tuang ke plastiknya. Kita mau bentuk dia kayak tabung bulat. Nah, ini kita tekan. Caranya itu kayak gini. Ini kita tarik. Nah, nanti dia akan otomatis membentuk bulat. Nah, ini kita tarik sambil kita padatkan. Nah, ini kita tarik lagi, terus kita potong. Nah, setelah itu kita ambil ujung-ujung plastiknya ini, kita istilahnya kita kunci, kita rapatkan kayak bungkus permen. Nah, kurang lebih kayak gini, sampai dia padat. Nah, sambil ditekan-tekan dikit. Nah, ini dia udah lumayan padat. Sambil kita mau ukur di loyang yang kita mau pakai nanti, kurang lebihnya seberapa. Kurang lebih sekitar 20 cm, jadi segini oke. Nah, setelah itu kita mau pen. Kita nggak perlu sampai benar-benar matang. Kita cuma mau cari warna di depan, sama matangnya kita setengah matang aja, karena nanti kita akan oven lagi di dalam oven. Nah, ini dipastikan benar-benar padat. Nah, kalau sudah padat, kita bisa mulai untuk pen. Nah, ini kalau udah padat, kita panasin pennya. Kita mau pensil bentar, terus kita buka bungkusannya. Sambil kita cek dia udah bener padat atau enggak. Karena kalau ini nggak padat, itu efeknya ke hasil akhirnya bisa pecah. Karena ini kita pakai daging giling, bukan pakai daging utuh. Nah, ini udah cukup padat. Nah, ini kita siapin tempat untuk matangnya. Nah, ini pannya kalau udah panas, kita kasih minyak sedikit. Kita mau lapisi semuanya. Lalu kita kembalikan. Nah, ini kita bisa mulai. Jadi kita mau ratakan di setiap sisinya sampai kecoklatan. Nah, di proses pen ini pasti dalamnya belum matang, nggak apa-apa. Nanti kita oven, finishingnya di oven. Nah, ini kita cek. Nah, ini udah mulai kecoklatan, kita balik pelan-pelan. Tambahin minyaknya boleh. Nah, kayak gini warnanya kurang lebih coklat. Nah, kita mau sampai semua permukaannya warnanya kayak gitu nanti. Apinya lumayan besar, nggak apa-apa.
Kalau di tahap ini misalkan Tobakers mau dia sedikit lebih matang nggak apa-apa, supaya nanti ngovennya nggak lama-lama juga boleh. Jadi sampai setengah matang aja kurang lebih. Jangan sampai matang bener-bener, karena kalau sampai udah 100% dia matang, waktu kita oven nanti dia malah kering dalamnya. Nah kita nggak mau. Kita mau yang masih ada juicy-nya, tapi karena ini daging giling kita tetap make sure dia matang. Nah ini kita sisi sampingnya kita tempelin gini aja. Nah ini kita mau sampai dia benar-benar dapat crustnya di depannya. Jadi benar-benar ada lapisan sedikit crispy-nya di luar. Nah setelah itu kita akan tambahkan butter biar ada aromanya harum. Sama kita terakhir mau puas pakai mustard. Ini cuma untuk nambah aromanya biar dia lebih ada harum. Nah ini sambil kita bisa siramkan. Nah ini tujuannya biar selain matangnya rata, dia juga bisa lebih juicy. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai sedikit lebih padat. Nah, kalau udah sedikit lebih padat itu tandanya dia sudah sedikit lebih matang. Supaya nanti nggak gampang hancur juga. Nah, kalau sudah, ini kita bisa angkat. Kita taruh di piring atau suatu tempat. Kita taruh sini. Nah, ini sambil kita tunggu agak sedikit dingin, kita mau oles dengan mustard. Nah, ini kita pakai mustard sekitar kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini kita oleskan merata. Kita balik, jadi semua sisinya harus kebagian mustardnya, karena mustard ini yang bikin nanti aromanya dia jadi gurih, harum. Nah, ini udah rata. Kalau sudah, kita bisa istirahatkan sebentar sambil kita mau siapkan pembungkusnya. Nah, selanjutnya kita mau siapkan bahan untuk polesan luarnya dulu. Kita mau pisahkan putih dan kuning telur. Kita hari ini pakai kuningnya aja.
Kita pakai 3 aja biar nanti tidak kurang. Kuning telurnya kita kocok dulu, kita siapin untuk nanti bahan polesannya. Jadi nanti waktu udah jadi kita tinggal cepat kita sisihkan. Next kita mau pakai plastik itu lagi, kita mau mulai bungkus dagingnya. Jadi yang pertama kita mau tata hamnya dulu. Kita ini pakai smoked beef. Nah kurang lebih gini, yang dia bisa mengcover nanti semua dagingnya itu. Sudah, terus ini ada duxelle yang tadi udah kita buat. Nah untuk duxelle-nya ini kita nggak perlu terlalu tebal ngasihnya, cukup tipis saja asal merata. Nah ini kita pakai sekitar setengahnya aja karena nanti setengahnya kita untuk sausnya. Kurang lebih segitu cukup, sekitar 5 sendok makan. Nah ini kita ratakan. Nah ini harus benar-benar sampai dia rata. Nah setelah itu kita mau bungkus si dagingnya ini yang sudah dikasih mustard itu. Nah, ini kita taruh di tengah. Nah ini kita gulung, pastikan dia padat. Nah kayak gini. Kita tarik, kita gulung lagi. Nah ini sambil dipadatkan, ditarik. Gini kita potong. Nah kita rapikan pinggirnya. Nah kita pastikan tertutup semua. Nah kita kasih ham ini tujuannya selain untuk nambah aroma dari dagingnya nanti kalau sudah matang. Nah kita juga mau cairan atau jus dari dagingnya itu tidak langsung keluar kena ke puff pastry-nya. Jadi kita bungkus pakai ham ini, kita padetin juga. Nah ini lebih baik juga kalau mau disimpan di kulkas dulu selama semalam gitu, lebih bagus. Tapi ini kita coba langsung aja. Karena sebetulnya beef Wellington ini bukan menu yang sekali jadi. Jadi kita bisa prepare beberapa hari sebelumnya. Nah ini kita biarkan dulu sebentar biar benar-benar padat. Terus kita mau siapkan loyang. Ini kita mau kasih aluminium foil sedikit. Nah ini kita kasih aluminium foil biar tidak terlalu kotor nanti. Nah ini kita rapikan. Nah sambil nyiapin ini, Topikers bisa set oven di 180-190 derajat supaya nanti tidak nunggu panas terlalu lama. Nah ini kita mau kasih butter sedikit biar nanti tidak lengket. Oke. Kalau udah kita sisihkan, nah ini yang paling penting, kita mau bungkus
dengan pastry. Nah ini saya pakai pastry yang instan yang ada di supermarket. Kita tinggal taruh di atas plastiknya. Nah ini kita buka. Nah ini kita langsung taruh di atas pastry-nya. Nah ini kita mulai gulung. Nah kita gulung yang penting bagian depannya dulu, bagian sampingnya nanti terakhir saja. Nah usahakan lipatannya, bagian sambungannya ini dia ada di posisi bawah. Nah jadi nanti kita ovennya seperti ini posisinya. Baru kita potong plastiknya. Kita mau rapikan sampingnya. Nah pastikan sampingnya ini terkunci. Nah kayak gini. Yang ini juga disatukan. Sedikit dicubit nggak apa-apa biar dia bisa benar-benar tertutup. Sisi satunya juga sama. Jadi kita nggak mau nanti waktu dia di oven dia terbuka. Nah ini. Nah tipsnya itu waktu pakai si pastry sheetnya tadi itu harus benar-benar dia sudah suhu ruang. Maksudnya dia sudah benar-benar lembek, jadi nggak masih beku, karena pastry sheet itu harus disimpan di kulkas. Nah tapi kalau mau dipakai dia harus benar-benar udah kondisi yang suhu ruang. Supaya apa? Supaya waktu kita lipat seperti ini dia ndak hancur. Nah ini kita tarik lagi, kita mau padatkan lagi. Ini kita gulung lagi. Nah kayak gini, sama kayak tadi yang waktu merapatkan dagingnya itu, seperti ini. Nah kalau sudah kita siapkan loyang, kita siap untuk mulai oven. Nah ini. Nah tapi sebelum di oven kita mau poles pakai kuning telur dulu. Kita buka plastiknya. Jadi fungsinya plastik di sini tuh sebetulnya cuma untuk memudahkan kita waktu menggulung dan merapatkan. Nah ini sambungannya posisi di bawah. Nah kayak gini. Terus kita mau oles dengan kuning telur. Ini terus kita mau hias sedikit pakai bagian belakang pisau. Ini kita bentuk motifnya ini kira-kira. Ingat ya, pakai bagian belakang pisaunya, karena kalau pakai depannya nanti malah adonannya teriris, malah sobek pastry-nya. Ini kita balik sama seperti sisi yang satunya. Nah ini nanti semoga bisa terlihat waktu sudah matang. Ini kita taruh. Nah supaya ada sedikit rasa sama ada sedikit tekstur, kita bisa kasih sedikit garam. Sama kita kasih merica, tapi merica hitam. Oke.
Nah, ini kita siap oven. Ovennya udah di set 200 derajat, tapi saya turunkan 190. Kita oven, kita cek sekitar 30 menit dulu. Kalau sudah matang, nanti kita bisa lanjut ke menu berikutnya. Oke, nah ini kita oven. Nah, sekarang sambil tunggu beef Wellingtonnya kita oven, kita mau bikin sausnya. Nah, hari ini kita pakai Duxelles creamy sauce. Basicnya itu adalah mushroom sauce, tapi ini kita pakai Duxelles. Jadi kita panasin pan dulu. Saus ini sebetulnya cukup simple, tapi rasanya sangat cocok untuk beef Wellington. Nah, kita mau masukin butter dulu. Nah, ini kita tumis Duxelles yang tadi sudah kita buat itu, kita tumis lagi sampai dia lebih harum lagi. Nah, ini kita masukkan sekitar 3 sendok makan dulu. Tahu semua aja. Nah, ini biarkan dia harum. Nah, ini kalau udah harum, kita kasih sedikit air. Nah, sampai semuanya terangkat, tambahkan lagi. Kita didihkan. Nah, kalau sudah mendidih, kita bisa masukkan cooking cream. Ini cooking creamnya sekitar 200 ml. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih dan agak kental sedikit. Kita mau tambahkan black pepper. Kita mau kasih gula sedikit. Dan garam. Nah, kita pakai apinya yang sedang aja supaya krimnya nggak pecah, jadi tetap bagus teksturnya. Jadi ini basicnya adalah mushroom cream sauce. Kita tambahin sedikit garam. Dan merica putih dari Willy. Oke. Nah, ini kalau udah jadi sausnya, kita tinggal sisihkan. Kita tinggal tunggu si Wellingtonnya matang. Nah, setelah ini sambil nunggu Wellingtonnya matang, kita juga akan bikin side dishnya dari olahan kentang. Nah, ini sudah kurang lebih seperti ini warnanya. Nah, ini kita biarkan karena nanti dia akan sedikit lebih kental pada saat dia sudah dingin. Jadi ini kita selesai sausnya, kita sisihkan. Nah, ini sambil kita nunggu matang yang di oven, kita mau bikin side dishnya. Saya mau contohkan bikin sauteed baby potato. Jadi kita pakai kentang kecil. Ini kita pastikan sudah dicuci bersih karena kita akan pakai sama kulitnya. Sangat sederhana, kita tinggal potong jadi 2. Kayak gini. Nah, gitu aja. Ini bumbunya juga sangat sederhana, tapi sangat cocok untuk menu Natal yang akan kita buat hari ini.
Kalau misalkan Top Bakers nggak ada baby potato, bisa pakai kentang biasa, tinggal dipotong jadi lebih kecil. Sama untuk kulitnya nggak perlu dikupas, supaya dia ada tekstur nanti waktu dimakan. Asal dicuci bersih. Nah, sebelum kita masak, kita mau rebus dulu. Nah, tujuannya direbus supaya waktu nanti kita menumis itu tidak makan waktu terlalu lama dan kentangnya pasti matang. Kalau tidak kita rebus dulu, yang dikhawatirkan biasanya setelah kita saute dia sudah warnanya bagus, sudah dapat crispy, tapi dalamnya masih mentah. Jadi kita mau rebus dulu. Nah, ini air rebusannya kita bisa kasih garam. Agak banyak nggak apa-apa, supaya rasa asinnya dia masuk ke dalam kentangnya. Kita kasih merica, kita pakai mili merica bubuk. Nah, ini kita mau tunggu dia agak mendidih. Nah, ini udah mendidih, kita langsung mulai rebus. Nah, kita rebusnya sampai kurang lebih 3/4 matang, atau mau sampai matang juga nggak masalah, supaya nanti lebih cepat waktu sautenya. Nah, ini kita tinggal tunggu rebus sampai dia matang. Sudah selesai. Nah, sambil kita nunggu kentang yang direbus ini matang, kita mau bikin side dish yang selanjutnya. Kita mau pakai fried potato wedges. Ini kita pakai kentang besar biasa. Kita potong, jenis potongannya itu wedges. Kita potong jadi 8. Ini kita belah 2. Terus kita potong lagi jadi 2. Jadi 2 lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini prosesnya kurang lebih sama. Setelah ini kita juga akan rebus. Nah, ini kita sisihkan. Nah, ini kentangnya udah matang. Kita mau angkat. Kita langsung taruh ke mangkok. Kita langsung bumbuin. Nah, kita mau langsung rebus yang potato wedges-nya. Sama untuk potato wedges-nya kita mau rebus sampai matang juga. Nah, kita ke si baby potato-nya ini. Ini kita mau bikin saute baby potato. Kita mau kasih garam. Secukupnya, kita kasih merica. Terus kita juga mau kasih thyme sama rosemary sedikit biar ada aroma herbsnya.
Ini kita ratain. Biar lebih harum kita mau kasih butter sedikit, sekitar 1 sendok makan. Waktu lagi panas kita langsung kasih biar dia langsung melted, tercampur semua. Oke. Nah, ini kita juga kasih paprika powder pakai mili. Jadi paprika powder ini nanti dia yang kasih warna merahnya sedikit. Nah, ini kita campur rata. Kurang lebih kayak gini. Kita sisihkan. Nah, untuk numisnya nanti kita mau pakai si bawang merah. Kita pakai bawang merah, kita iris halus. Nah, ini kentangnya udah matang. Kita bisa tiriskan. Kita mau bumbuin. Nah, ini yang potato wedges-nya kita juga mau bumbuin kurang lebih sama. Kita kasih garam. Kasih merica, mili merica bubuk. Kita kasih paprika powder. Nah, yang ini kita mau kasih minyak goreng sedikit biar bisa tercampur bumbunya. Nah, ini gini aja. Kurang lebih gini. Kita mau kasih sedikit parsley, kita cincang. Ini kita masukkan sedikit. Ya, campur. Nah, nanti ini kita diamkan, kita mau goreng. Nah, kita bikin yang saute baby potato dulu. Kita mau panaskan pan. Nah, ini kita mau kasih minyak sedikit biar gurih. Untuk tumis bawangnya juga. Nah, ini kita masukkan bawang merahnya di sini. Nah, ini tidak perlu sampai terlalu coklat, asal dia udah keluar baunya kita bisa masukkan baby potatonya. Nah, kalau udah kita ratakan semuanya sampai nempel di dasar.
biar dia crispy dulu kulitnya atau satu sisinya biar crispy, kita nggak akan aduk-aduk. Nah ini sampai coklat-coklat, agak kering, crispy. Ini kalau Tobakers misalkan nggak mau ditumis, di oven juga bisa, cuman gurihnya kurang. Nah ini terakhir kita masukkan parsley. Nah ini kalau sudah tinggal kita sisihkan aja. Nah next kita mau siapkan untuk goreng potato wedges-nya. Nah ini sudah kita oven, suhunya ada di 200 derajat, terus sekitar 40 menit. Ini dia udah crispy. Nah kita mau taruh di atas cooling wire dulu supaya sisa dari butter yang punyanya puff itu dia bisa turun, jadi nggak terlalu berminyak bawahnya. Nah ini kita angkat pelan-pelan sambil nunggu minyak panas untuk si potato wedges-nya. Nah ini pelan-pelan kita lepas dari loyangnya. Hati-hati untuk ngangkatnya karena dia crispy, jadi gampang hancur. Kita lepas dulu. Baru kita angkat. Kurang lebih kayak gini. Nah ini kita diamkan sebentar. Terus next ini minyaknya udah panas, kita bisa langsung goreng potato wedges-nya. Ini kita masukkan satu-satu pelan-pelan aja biar nggak nyiprat. Nah kita mau sampai dia membentuk lapisan di depannya crispy gitu, terus kita langsung tiriskan.
Nah, ini kentangnya udah crispy, udah kecoklatan. Nah, kita mau angkat. Ini kita siapin paper towel. Ini kita angkatin. Nah, udah. Kalau ini udah, side dishnya berarti sudah, kita tinggal lanjut ke roast chickennya. Kita mau bikin herb butternya dulu. Kita campurin mentega sama kita kasih seasoning. Ini kita pakai sekitar 3 sendok makan menteganya. Nah, ini kita mau kasih rosemary. Kita pakai mili rosemary sama thyme. Kita kasih paprika powder sedikit. Kita 1 sendok teh. Kita pakai mili merica bubuk. Lalu kita kasih lada hitam dikit untuk nambah aroma. Lalu kita kasih garam. Nah, ini kita mau aduk rata. Nah, ini saya mau tambah herbsnya lagi, thyme dan rosemary. Karena untuk steak, untuk daging, untuk ayam paling cocok itu thyme sama rosemary. Nah, udah kurang lebih kayak gini herb butternya. Kita sisihkan. Nah, kita mau potong bawang bombay dan lemon untuk stuffing ayamnya. Ini bombaynya kita belah lagi. Kalau ada yang kecil ini kita belah jadi 2 aja. Lalu untuk lemon kita mau buang atas bawahnya. Terus kita mau belah jadi 4. Lemon ini nanti yang akan memberikan rasa fresh nanti untuk ayamnya. Nah, sekarang kita mulai ke ayamnya. Nah, ini sebelumnya kita siapin tray-nya. Terus kita mau bumbuin ayamnya dulu pakai butter ini yang udah kita buat ini. Pertama kita mau kita pakai ambil sedikit. Nah, ini kita lepaskan kulit bagian dadanya. Nah, bagian dada ini kan bagian yang paling tebal. Nah, ini kita lepaskan, kita mau masuki pakai si butternya itu supaya bagian dadanya nanti tetap bisa juicy. Jadi tidak kering dan kulitnya bisa crispy. Nah, ini kita mau kasih butternya. Ini kita masukkan gini. Kita dorong ke dalam. Nah, ini kita tutup. Nah, ini kita ratakan ke semua permukaannya. Nah, jadi ini kelihatan butternya jalan ke semua sisinya. Nah, ini kita ratakan sebisanya. Jadi ini tujuannya supaya dia tetap juicy di dalamnya. Nah, ini kalau sudah bagian dalamnya kita juga mau kasih sedikit aja, secukupnya. Nah, kita bisa masukkan ke sela-selanya sini juga. Yang pasti ini untuk seasoningnya. Nah, kalau sudah, ini kita mau isi bagian perutnya ini pakai lemon dan bombay. Ini untuk memberikan aroma yang lebih harum.
Nah, ini kita bisa tata seperti ini. Nah, supaya ayamnya juga tidak mengecil waktu dibakar, jadi dia tetap stay pada bentuk utuhnya yang bagus. Nah, ini kita agak padatkan. Nah, ini kita kasih bombay lagi yang terakhir. Nah, ini kita tutupkan. Lalu kita pakai bantuan benang bol atau butter string. Ini kita untuk mengikat bagian pahanya ini. Jadi supaya ayamnya nanti bentuknya bagus. Nah, ini kita silangkan, terus kita ikat. Nah, pastikan rapat supaya nanti waktu di oven tidak terbuka. Nah, kalau sudah, ini kita mau pakai sisa butternya, kita mau ratakan ke semua permukaan ayamnya. Jangan lupa bagian bawahnya juga. Jadi semua kita ratakan supaya si ayam nanti ini juga crispy dan aromanya harum. Bagian sayapnya juga. Kita taruh di bawah traynya sisa butternya. Kalau sudah, ini ayamnya kita tinggal pindah ke sini. Nah, ini kita siap oven. Nah, kita udah siapkan oven, suhunya 200 derajat. Kita oven sekitar 45 menit. Nah, ini kita oven. Nah, ini sambil kita nunggu roast chickennya matang, kita bisa mulai plating untuk beef wellingtonnya. Ini udah lumayan dingin, jadi bisa kita potong. Nah, ini kita pindah ke cutting board dulu. Oke. Nah, ini kita mau platingnya di cutting board juga. Jadi kita alasin pakai selada keriting ini. Jadi untuk sayurnya kita pakai simple aja kali ini, pakai selada keriting sama ada cherry tomato biar lebih kelihatan segar. Nah, ini nanti untuk tempat sausnya. Nah, ini kita mau potong sebagian. Jadi biasanya motongnya pakai pisau yang bergerigi supaya hasil potongannya lebih rapi. Nah, ini kita mau potong ujungnya dulu. Crispy pasti. Ini agak tebal biar nggak hancur.
Nah, karena kita tadi sudah cek suhunya, jadi dipastikan dia matang sampai dalam. Nah, ini kita nggak perlu potong semua, cukup sebagian aja. Nah, ya. Ini kita langsung plating. Ini langsung kita angkat. Bisa dirapi-rapikan. Terus kita juga pakai cherry tomato untuk hiasannya. Cukup dipotong belah jadi 2. Ini. Terus kita sausnya juga. Ini sausnya yang tadi udah mulai mengental. Nah, ini kita taruh di sini. Kita parsley, kita ambil dikit taruh di sausnya, sama kita tebar ke sekitarnya juga. Nah, ini beef Wellingtonnya pakai creamy Duxelles sauce. Nah, sambil nunggu juga kita mau mulai plating untuk side dish-nya. Ini yang fried potato wedges-nya. Kita langsung plating di sini aja.
Setelah itu sauté baby potatonya, kita di cutting board juga. Terus kita mau taburin pakai chop parsley biar ada hijaunya, biar lebih segar kesannya. Seperti ini. Oke, kita tambahin cherry tomatoes beberapa. Oke, sudah. Nah, ini kita ayamnya udah selesai, udah kita keluarkan dari oven, udah matang. Nah, ini kita langsung plating aja sama bikin sausnya. Nah, ini kita siapin plate-nya dulu. Kita masih pakai selada keriting. Kita minggirkan dulu. Nah, ini ayamnya kita mau keluarkan isinya. Kita mau buka ini ikatannya tadi. Lalu kita mau ambil bombay dan lemonnya. Nah, bombay sama lemonnya ini jangan dibuang. Kita masak untuk sausnya nanti. Kita keluarkan pelan-pelan.
Kalau sudah ini kita angkat, cairan yang ada di dalam ayamnya kita mau keluarkan. Kita tuang ke tray-nya ini aja. Kita keluarkan. Jadi ini herbs bercampur sama kaldu ayamnya, butter itu aromanya keluar semua di sini. Nah, ini kita pindahkan ayamnya. Nah, kita langsung buat sausnya. Ini lemon sisa-sisanya ini bisa kita jadikan bahan garnisan. Sama bombaynya sebagian boleh. Nah, terus bombay yang ini kita potong-potong. Untuk lemonnya kita ambil, kita peraskan sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Nah, ini kita siapkan pan. Ini kita panasin dulu. Jadi ini kita bikin sausnya ini ya dari air sisanya ayamnya itu tadi. Jadi jus dari ayamnya kita mau pakai buat bikin sausnya. Nah, ini di sini kelihatan minyaknya sudah agak banyak, jadi kita udah nggak perlu nambahin butter lagi. Cukup tinggal kita panasin panci, kita ambil minyaknya sedikit. Tuang dulu sedikit. Kita mau tumis bawang bombaynya sisanya tadi. Nah, ini kerik sedikit, nggak apa-apa. Nah, ini kita ikutkan semua. Nah, ini kita tumis sampai dia lebih harum lagi bawangnya. Nah, kalau udah harum kita bisa masukkan ini sisanya. Kita tuang semua. Jadi ini biasa dibilangnya itu pan gravy. Jadi saus gravy yang asalnya dari pannya bekas manggangnya itu. Nah, ini kita tinggal aduk. Nah, untuk pengental kita masukkan tepung terigu. Kita kasih setengah sendok makan. Kita langsung aduk. Tambahkan lagi sedikit. Nah, kita masukkan kaldu ayam.
Nah, setelah ini bisa kita cicipin. Kalau sudah oke, kita tinggal saring nanti. Nah, ini kalau sausnya udah mendidih, udah kental, kita besarkan apinya sebentar. Setelah itu kita bisa langsung saring. Nah, ini kita tinggal saring. Jadi ini nanti tinggal bisa dicocol sama ayamnya, gitu aja sudah bikin enak rasanya. Nah, ini kita tinggal tambahkan sedikit cherry tomato. Tambahin parsley sedikit. Oke, udah jadi roasted chicken with pan gravy sauce. Nah, menu Christmasnya udah jadi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya. See you on the next video and happy cooking. Enak.